Oke guys, welcome back bersama saya Indra Amiruddin di Indro Channel. So, seperti biasa, hari ini kita baru pulang kerja dan kita akan coba jalan sambil nge-vlog lagi ya. Hari ini ada yang berbeda, mungkin teman-teman lihat biasanya saya pakai Namex, NMAX New gitu kan yang hitam. Tapi hari ini saya lagi pakai R25 dulu ya. Oke guys, jadi sore hari ini seperti biasa, kalau biasanya kemarin-kemarin itu kan saya balik kerja gitu kan, nge-vlog gitu, naik motor itu pakai NMAX, dan alhamdulillah sekarang kita udah ganti guys. Evolusi enggak ganti sih sebenarnya. NMAX saya masih ada di rumah gitu ya, cuman sekarang lagi pengen fokus buat sama R25 dulu. NMAX kan kemarin udah cukup banyak ya, udah cukup puas gitu main di NMAX, meskipun ya baru main carryan doang sama modif-modif beberapa part aja sih, belum semua sebenarnya ya. Tapi ya sekarang kita nanti lebih dikombinasi aja ngevlognya. Mungkin sesekali kita bahas yang NMAX, sesekali kita bahas yang R25 juga. Nah makanya untuk yang sekarang kita coba fokus bahas yang R25 dulu guys. Kebetulan ini berarti vlog kedua ya naik R25 atau pakai R25. Kemarin sih saya udah bikin satu video gitu kan, itu bahas first impression ya, atau kesan pertama saya pakai R25. Kalau sekarang ini kita akan coba bahas dulu guys, beberapa hal yang akan kita bahas nanti. Salah satunya dari konsumsi bahan bakar dan apa sih yang saya rasakan setelah saya beli R25 gitu kan. Ya memang sebenarnya terlalu cepet ya kalau kita mau bahas apa yang kita rasakan setelah saya beli R25. Tapi di satu hari aja ini motor udah hampir ketahuan semua guys. Udah hampir ketahuan semua apa-apanya, gimana-gimananya gitu loh. Oke guys. Nah jadi pas saya pakai R25 gitu kan, pertama kita bahas konsumsi bahan bakar dulu ya, bensin. Untuk bahan bakar sih ini no issue ya. Saya mencatat sih di sini 1 liternya itu bisa rata-rata di 27,4 km per liter. Dan ini motor udah jalan hampir 300 km gitu kan. Udah hampir jalan 300 kilo. Oke, kita gaskan kanan dulu ya. Nah, jadi udah hampir jalan 300 km dan rata-ratanya kita dapat di 27,4 km per liter. Nah, ini nggak tahu nih buat ukuran motor gede sebenarnya irit apa enggak gitu kan. Buat ukuran motor 250 cc ini irit apa enggak. Tapi kalau kita lihatnya perbandingannya sebenarnya enggak apple to apple sih ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan NMAX-nya saya, yang setelah saya upgrade carryan aja, itu paling irit-iritnya itu di 36 km per liter. Ya 36, irit-iritnya 38 lah ya. Tapi ini di R25 dia bisa dapat 27,4, ya taruh deh 28 km per liter mungkin ya, dirata-ratain. Jadi kurang lebih antara 150 cc dan 250 cc ini yang R25 itu cuman beda 10 km per liter aja guys. Jadi ya entah irit atau enggak, tapi saya rasa sih ini bisa dibilang irit ya. Kalau sekelas 250 cc bisa dapatnya di rata-rata 28 km per liter. Irit banget guys. Nah terus itu yang pertama bahan bakar ya. Nah yang kedua soal riding position. Riding positionnya R25 ini asli sih nyaman banget ya. Setelah saya pakai dari kemarin, ini kan tadi pagi kerja juga saya berangkat pakai motor, dan ini pulang kerja juga pakai motor. Riding positionnya enak banget, nyaman banget. Apalagi posisi tempat duduk gitu kan, joknya ini itu bisa dibilang nggak tinggi banget ya. Buat saya yang ukuran tingginya 172 cm, itu si kaki masih bisa napak gitu, masih bisa sempurna napak ke jalan gitu ya.
jadi nggak jinjit, nggak apa, jadi si kaki itu bener-bener rata gitu, plek gitu ya ke aspal, nggak ada masalah. Padahal saya tingginya cuma 172 dan ini aman banget guys, R25 ya. Joknya enak, empuk juga. Terus untuk riding style, suspensi kaki-kaki enak banget, nyaman banget meskipun ini udah dipendekin ya. Cuman ini mungkin ada yang berbeda guys. Kalau kemarin kan kalian lihat stangnya itu saya pakai yang Bepro ya. Yang Bepro ya. Dan ini saya ganti sengaja guys karena asli pegel banget kalau pakai stangnya yang Bepro. Ini saya ganti pakai yang stang originalnya biar nggak terlalu nunduk sih. Sebenarnya bukan apa-apa ya, faktor mungkin faktor usia guys. Jadi karena kita udah tua, jadi ya sudahlah, ngapain juga gitu pakai stang yang ke bawah, yang Bepro itu ya. Pegel asli nak. Bukan pegel sih, kemarin sih sebenarnya nggak terasa terlalu pegel ya sebenarnya. Cuman dirasa-rasa kalau untuk pemakaian harian kayak kurang cocok aja gitu pakai stang kayak gitu. Nah makanya ini saya gantiin stangnya pakai yang originalnya ya. Oke guys. Jadi itu ya, buat kenyamanan sih riding position atau posisi ridingnya ini enak banget. Asli nyaman banget untuk R25. Terus soal mesin, nah ini nih yang belum ketahuan karena saya belum lama juga. Jadinya belum bener-bener tahu nih perawatannya, ganti olinya setiap berapa ribu kilo, baiknya gitu kan. Terus sisi mesin radiatornya dan lain-lainnya, kopling segala macam. Asli sih bener-bener belum tahu ya. Karena baru banget gitu kan pakai R25. Cuman tadi pagi saya berangkat kerja itu kan ke Cirebon ya. Nah, anehnya ketika saya pakai motor ini macet-macetan, sedikit sih macet-macetannya. Dan suhu di Cirebon itu kan sedikit panas ya. Nggak kayak di Kuningan kayak gini kan, ini enak gitu loh. Adem, banyak pohon, suasananya. Nah, salah satu faktornya mungkin yang bikin suhu mesin ini panas itu karena pertama macet. Dia tadi pas saya nyampe kantor dan pas pulang ke rumah juga itu suhu barnya ini sampai 4 strip guys. Wah, kata saya, ini motor kenapa nih gitu kan, baru soalnya pas kemarin pulang dari Ciamis itu enggak 4 bar, masih normal kayak gini 3 bar. Nah, mungkin salah satu penyebabnya yang pertama macet. Nah, ketika macet itu kan pasti sering gigi 1, gigi 2 mungkin ya. Paling gigi 1 sih kebanyakan, terus sering gas-gas juga. Ditambah lagi ketika macet itu kan pasti nggak ada angin masuk nih, karena motor nggak jalan. Nah, mungkin sistem pendingin di radiatornya kurang maksimal karena nggak kena angin gitu ya. Itu mungkin bisa jadi. Nah, terus bisa jadi juga pertama itu karena kurangnya angin masuk ke radiator. Nah, bisa jadi juga karena sering RPM tinggi kayak tadi ya, kayak ada bocil minta digeber gitu kan, tet. Nah, itu kan RPM-nya tinggi, pasti bikin mesin panas juga tuh. Itu mungkin bisa jadi ya. Tapi entah ini normal atau enggak, R25 kipasnya juga muternya kenceng banget gitu kan, kipas radiatornya. Suhu sampai 4 bar itu normal atau enggak? Teman-teman buat yang tahu komen ya, suhu sampai 4 bar itu kok normal atau enggak? Kalaupun seandainya enggak normal, boleh dong sharing barangkali tipsnya atau solusinya gimana caranya biar motor R25 ini enggak panas gitu, enggak overheat ya. Padahal kelasnya 250 cc, yang lain sih harusnya aman ya, jarang kena overheat gitu. Nggak tahu, sama aja kali ya 250 cc kalau dibawa ke perkotaan pada overheat. Nggak tahu lah ya, mudah-mudahan sih aman lah ya. Nah, kalau jalanan kayak gini kan enak gitu, lempeng, terus suhunya juga adem gitu kan. Oke, tadi ya, yang kedua yang saya mulai khawatirkan ini, setelah saya punya R25 ini ya mesin aja sih tadi panas ke kaki juga, ke bagian sini tuh kayak nyembur gitu, panasnya tuh terasa banget. Nah, terus apalagi paling itu aja ya. Kalau ban sih enak, nikung-nikung enak, bensin juga irit. Mesin juga segini mah cukup enak lah ya, tarikan-tarikannya, terus lari-larinya tuh cukup lumayan, ahoy gitu.
aja nih, setang saya ganti ke ori ya, karena asli nunduk banget gitu kan. Cuman ini aja nih, underbone atau kaki step nggak saya normalin. Jadi bracket tambahannya ini kan pakai tambahan ya tetap, karena kalau saya posisi standarin itu kayak naik motor biasa gitu, nggak naik motor fairing. Kalau ini kan berasa sedikit lebih nunduk sih jadinya ya, enak lah. Yang paling penting sih body ya, body juga yang saya rasain ini umurnya udah cukup tua gitu kan, mau 10 tahun tapi cukup awet ya, dan ini cat-catnya masih original. Selain itu juga di bawah jalan kayak gini, mau pelan mau kenceng juga motornya enakan, dalam artian stabil gitu ya, nurut gitu, nggak berat banget. Yang paling penting sih itu ya, yang bikin saya senang. Kelebihan yang ketiga dari motor ini, itu secara bobotnya nggak seberat motor-motor 250 cc lainnya gitu. Karena ini mah ya buat saya yang badannya nggak gendut-gendut banget atau nggak gede-gede banget gitu ya, berat badan 65 kilo, tinggi 172, itu enak jadinya, pas gitu, bawahnya tuh nggak berat gitu buat maju mundur atau muter gitu kan, enak lah segini mah. Itu ya, jadi secara body juga ini enteng banget guys ya, nggak banget juga, tapi maksudnya salah satu 250 cc yang enteng, nggak ngeberatin nih bodinya segala macam gitu kan. Oke. Wih, ada mobil cakep cuy. Itu ya poin yang ketiga, apa yang keempat ya tadi, bodinya enteng. Nah selain itu sisanya saya belum merasakan lebih banyak, mungkin tentang keluhannya, kelebihannya dari CR25 ini, entah banyak atau enggak, tapi ya mudah-mudahan enggak rewel ya motornya. Meskipun katanya kelistrikan, terus apa tuh, kiprok lah, soket-soket kabel gitu kan harus ganti yang tebel segala macem. Nggak tahu ya, saya belum ngerasain rusak soalnya. Ya mudah-mudahan jangan sampai rusak lah, orian aja. Karena ini juga lampu-lampu masih ori ya, masih pakai bohlam gitu, belum pakai LED ataupun upgrade Pro G belum. Lampu belakang juga masih yang bawaan pabriknya, normal semua, masih normal. Belum ada kelistrikan yang saya tambah-tambahin atau dimacam-macamin, itu belum ada ya. Ya nanti buat teman-teman yang udah pakai R25 gitu kan, bolehlah sharing sedikit apa aja yang harus diganti dari kelistrikannya supaya kita aman. Kayak misalkan ganti lampu gitu ya, pakai yang LED gitu kan biar lebih terang, atau misalkan mau nambah aksesoris apa segala macem yang udah pakai B-LED atau Pro G, bolehlah sharing-sharing apa aja yang harus dirubah ya. Karena ini takutnya kalau urusan kelistrikan bukan cuman ke kiprok nanti nyerangnya, mungkin ke spool, mungkin ke soket-soket yang lainnya, itu kan bisa jadi ya. Tapi yang jelas ya mudah-mudahan mah jangan sampai ada kendala lebih lah ya. Amin, amin, mudah-mudahan jangan sampai rungkat mang. So, oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Jadi itulah review motor R25 setelah 1 hari pakai. Yang jadi pertanyaan besar saya cuma satu ya, tadi masalah suhu aja gitu, karena dia bisa sampai ke 4 bar, dan kipasnya, radiatornya itu muternya kenceng banget. Apakah itu normal, apakah enggak, komen ya buat teman-teman yang tahu. So oke guys, thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk channel ini, dan saksikan terus update-update dari saya selanjutnya di Indro Channel.